Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Rifkiansyah, saya dari Jurnalistik C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan magang saya di bagian Humas pada Bawaslu Kota Tangerang Selatan. Magang sendiri merupakan salah satu tahapan penting dalam pendidikan tinggi, terutama bagi mahasiswa jurusan jurnalistik. Melalui program magang, mahasiswa dapat mengaplikasikan teori yang telah dipelajari di bangku kuliah ke dalam praktik nyata di lapangan kerja. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengalaman berharga, tetapi juga membantu mahasiswa memahami dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam dunia kerja. Saya sendiri magang di bagian Humas pada Bawaslu Kota Tangerang Selatan. Kelembagaan pengawasan pemilu di Indonesia bermula pada tahun 1982 dengan dibentuknya Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu. Pembentukan ini merupakan respon terhadap protes atas pelanggaran dan manipulasi suara pada pemilu sebelumnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pemilu dengan melibatkan wakil peserta pemilu dalam kepanitiaan dan membentuk badan baru untuk mendampingi lembaga pemilihan umum. Pada era reformasi, tuntutan akan penyelenggaraan pemilu yang independen semakin kuat. Hal ini menghasilkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum, yakni KPU, sebagai lembaga independen, menggantikan LPU yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Lembaga pengawas pemilu juga berganti nama menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Penguatan kelembagaan pengawas pemilu terus berlanjut dengan dibentuknya Badan Pengawas Pemilu Bawaslu. Kewenangan Bawaslu mencakup pengawasan tahap pemilu, penanganan pengaduan, dan penanganan pelanggaran UU nomor 15 tahun 2011. Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan sendiri memiliki tugas untuk menyusun standar tata laksana pengawas penyelenggaraan pemilu. Untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan, melakukan pencegahan dan penindakan, mengawasi persiapan penyelenggara pemilu. Adapun Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan berwenang untuk menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksana peraturan perundang-undangan mengenai pemilu. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan sendiri sekarang dipimpin oleh Muhammad Acep. Gedung kantor Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan beralamat di Jalan Raya Puspitek, Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Struktur organisasi Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan terdiri dari ketua, anggota yang merupakan koordinator tiap divisi yang terdiri dari koordinator divisi pencegahan, koordinator divisi sumber daya manusia, koordinator hukum dan penyelesaian sengketa, dan koordinator divisi penanganan pelanggaran. Dan ada juga PLT, kepala sekretariat, pejabat pembuat komitmen, subbagian administrasi, subbagian pengawasan pemilu, dan hubungan masyarakat, subbagian penanganan pelanggaran penyelesaian sengketa, proses dan hukum, staf dari setiap bagian subbag, dan tenaga pendukung. Visi dan misi dari Bawaslu Kota Tangerang Selatan. Visinya menjadi lembaga pengawasan pemilu yang terpercaya. Misinya adalah meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kelaporan masyarakat dalam pengawasan partisipan. Yang kedua, meningkatkan kualitas penindaklanjutan pelanggaran penyelesaian sengketa, proses pemilu yang progresif, cepat, dan sederhana. Yang ketiga, meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegritas. Yang keempat, memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan. Platform media yang dipakai adalah Instagram, X, TikTok, dan Facebook. Selanjutnya, tugas dan kegiatan saya. Pertama, mendokumentasikan video atau foto kegiatan Bawaslu seperti rapat dan sosialisasi. Yang kedua, menjadi videografer atau fotografer. Yang ketiga, menjadi penyunting video konten. Yang keempat, membuat konten edukasi mengenai pilkada. Yang kelima, ada menulis surat. Jadwal masuk saya Senin hingga Kamis.
seminggu sekali terkadang ada kegiatan sosialisasi di luar Bawaslu. Berikut contoh hasil kerja saya. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan, relevansi dengan teori jurnalistik. Pembelajaran mata kuliah jurnalistik foto sangat membantu saya dalam kegiatan dokumentasi yang dilakukan penulis. Serta pembelajaran kode etik jurnalistik juga membantu saya untuk mengetahui hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh saya dalam menjalankan tugas. Dan terakhir, mata kuliah teks editorial yang membantu saya menulis surat untuk Bawaslu. Selanjutnya adalah pengalaman mengedit foto dan video. Di sini saya mengembangkan skill saya dalam hal mengedit video maupun foto yang akan diunggah oleh Bawaslu. Sebelumnya juga saya mendapatkan skill saya dari mengikuti UKM DNK TV, lalu saya mempraktekkan dan mengembangkannya saat magang di Bawaslu. Selanjutnya adalah kendala dan solusi. Kendala yang saya hadapi adalah soal manajemen waktu. Dikarenakan Bawaslu jam kerjanya tidak menentu dan apalagi tengah menghadapi waktu pilkada yang mengharuskan adanya kegiatan di waktu libur sekalipun, dan juga terkadang pemberitahuannya H- beberapa jam sebelum acara dimulai. Tetapi saya mempunyai solusi, yakni harus siap apapun keadaan maupun kondisi demi menjunjung profesionalitas dalam bekerja, dan juga harus bisa menikmati proses bekerja agar tidak merasa terbebani oleh waktu jam kerja tersebut. Kesimpulan yang saya dapat ambil adalah berdasarkan kegiatan magang yang saya lakukan di Bawaslu selama kurang lebih 3 bulan, saya mendapatkan berbagai praktik nyata dari teori yang didapatkan dalam kelas, seperti proses produksi konten dan jurnalistik foto atau teks editorial sangat membantu dalam proses pembelajaran selama magang. Selama magang kurang lebih 3 bulan ini, di bagian Humas Bawaslu, bagian dokumentasi dan pembuatan konten, saya membuat beberapa konten dan dokumentasi untuk platform media sosial Bawaslu. Konten yang dibuat memuat informasi mengenai netralitas ASN dan kegiatan Bawaslu. Dalam menghadapi dunia kerja di masa depan, saya menyimpulkan dibutuhkannya soft skill berupa kepercayaan diri, manajemen waktu, solusi atas permasalahan yang ada, dan juga hard skill berupa ilmu dasar yang digunakan seperti penyunting video, menulis, dan pengoperasian kamera. Yang terakhir ada saran untuk tempat magang dan kampus. Untuk tempat magang, Bawaslu dapat memperluas cakupan tugas bagi mahasiswa magang seperti memberikan kesempatan untuk terlibat dalam riset, konten, pengawasan pemilu, atau analisis data agar mahasiswa memperoleh pengalaman yang lebih mendalam. Untuk kampus dapat menyelenggarakan pelatihan teknis atau pembekalan sebelum mahasiswa menjalani magang, misalnya terkait etika kerja, jurnalistik, praktis, dan pengolahan konten digital yang ada. Saya ucapkan terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.